Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu kembali, yang mana Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Hal ini dikatakan dalam surat Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian Imam Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas rahimahullah, beliau pernah berkata tentang ayat ini, Allah itu akan mengangkat derajatnya seorang yang berilmu itu di atas orang biasa 500 derajat, lebih tinggi daripada orang biasa. Yang mana antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu dikira-kirakan seperti 700 tahun perjalanan. Maka alhamdulillah Allah pilih kita di sini sebagai orang yang mau belajar, yang mana belajar itu adalah wasilah untuk menjadi orang yang berilmu. Maka di sini kita lanjutkan pelajaran kita Shaffatuz Zubat. Kita telah sampai di bab al-wudu. Al-wudu bidhammil waw, dengan dhammahnya waw, yaitu al-wudu adalah nama untuk suatu pekerjaan membasuh sebagian anggota badan. Sementara bi fathiha, dengan fathah waw, al-wudu itu adalah ism lil ma'il ladzi yutawadda bihi, nama untuk air yang digunakan untuk berwudu. Al-wudu lughatan, secara bahasa itu diambil dari kata al-wadha'ah yang bermakna al-jamal wal husn. Kemudian secara syariat adalah ism li ghusli a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah, nama untuk pekerjaan membasuh anggota badan yang tertentu, yang dikhususkan. Karena anggota badan wudu itu ada beberapa, tidak semua anggota badan harus dibasuh, tapi beberapa bi niyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Kemudian wudu ini menurut pendapat yang rajih adalah ma'qulul makna. Jadi perkara itu ada ma'qulul makna, ada ta'abudi, perkara ta'abudi. Perkara ta'abudi itu adalah perkara yang mana hikmahnya hikmahnya itu tidak bisa diketahui, tidak kita ketahui. Kita cuma mengikuti karena Allah sudah memerintahkan kita untuk mengamalkannya, maka di situ kita ngikut aja. Tapi kalau ma'qulul makna itu kita bisa mencari hikmahnya. Kenapa Allah perintahkan kita untuk melakukan ini? Kenapa Allah haramkan ini? Kenapa Allah wajibkan ini? Nah, di sini menurut pendapat yang kuat bahwasanya wudu itu dia ma'qulul makna, bukan amr ta'budi. Karena apa? Salat itu adalah munajat kepada Allah. Maka ketika kita hendak melakukan munajat, di situ kita diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Itu sebab kenapa wudu itu diwajibkan, disyariatkan. Dan kita masuk ke qaul muallif, mujibuhul khariju min sabili ghairu maniyin mujibit taksili. Di sini muallif memulai dengan pembatal wudu. Pembatal wudu yang pertama adalah al kharij min sabil, keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu al qubul dan dubur. Apapun itu yang keluar, bisa jadi yang keluar itu dia itu sesuatu yang biasa keluar dari manusia ataupun sesuatu yang tidak biasa. Contoh sesuatu yang biasa keluar dari kubul kencing atau madi atau wadi. Sesuatu yang biasa keluar dari dubur, kotoran. Ataupun sesuatu yang tidak biasa, seperti contohnya darah. Seseorang mengeluarkan darah dari kubul atau duburnya, atau mungkin keluar cacing dari duburnya. Maka segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini, yaitu kubul dan dubur, itu membatalkan wudu. Apapun itu. Kemudian dikecualikan ghairu maniyin mujibit taksili, selain mani. Mani itu tidak membatalkan wudu. Tapi mani yang dimaksud di sini adalah mani yang mewajibkan mandi besar. Karena ada mani yang tidak mewajibkan mandi besar, melainkan mewajibkan wudu. Ini karena kenapa mani itu tidak diwajibkan untuk berwudu? Karena ada kaidah mengatakan ma aujaba a'dhamal amrayni fala yujibu adwanahuma. Jadi sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang lebih besar dari kedua hal.
bi khususihi itu tidak mewajibkan sesuatu yang lebih kecil dari keduanya, bi umumihi. Jadi maksudnya gimana? Kita punya mandi besar sama wudu. Antara mandi besar sama wudu ini mana yang lebih besar? Mandi. Yang lebih kecil adalah wudu. Ketika mani itu sudah mewajibkan mandi besar, maka dia tidak mewajibkan wudu. Ini kaidah fikih. Ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi. Bi khususihi maksudnya khusus pengkhususan bentuknya itu mani. Mani itu kan sesuatu yang kharij. La yujib adwanahuma bi umumihi. Di umum bentuknya, dengan umum bentuknya yaitu al kharij. Walaupun mani itu tetap termasuk kharij tapi dia dikhususkan. Kemudian keluar dari mani yang mewajibkan mandi adalah mani yang tidak mewajibkan mandi. Apa itu mani yang tidak mewajibkan mandi? Di sini dimisalkan ka'an kharaja maniyu ghairihi al-mustadkhal. Jadi misal seorang perempuan dia memasukkan mani suaminya, misal seperti itu. Kemudian di situ mani suaminya tadi keluar lagi. Nah, di sini dia tidak wajib mandi karena apa? Bukan punya dia, tapi punya orang lain, maka di situ hanya diwajibkan untuk berwudu. Atau misal lain, ada perempuan itu mukrohah, dipaksa. Kalau dipaksa itu kan dia tidak hajatnya itu tidak terpenuhi, tidak terlampiaskan. Maka bisa dipastikan bahwasanya yang keluar itu bukan mani si perempuan ini, melainkan mani orang yang memaksa itu tadi. Maka di sini juga tidak mewajibkan mandi. Atau misal yang ketiga adalah seorang perempuan yang belum balik. Seorang yang belum balik, misal dia sudah dinikahi oleh seorang laki-laki. Kemudian dia diajak. Nah, di sini ketika sudah selesai, kemudian keluar darinya mani. Ini bisa dipastikan bahwasanya maninya bukan punya si anak kecil ini, melainkan punya apa? Punya suaminya. Maka di sini juga disebut mani yang tidak mewajibkan mandi, melainkan mani yang mewajibkan wudu. Jadi tolak ukurnya itu mani yang mewajibkan mandi itu adalah mani dia sendiri, bukan maninya orang lain. Kemudian kada zawalul aqli la binaumikul mumakkinin. Pembatal yang kedua adalah hilangnya akal. Apapun itu. Bisa jadi dengan pingsan atau gila atau tidur. Segala sesuatu yang menghilangkan akal di situ membatalkan wudu. Kemudian dikecualikan la binaumikul mumakkinin. Selain apa? Tidurnya orang yang mumakin. Mumakin itu ketika tamkin. Tamkin itu dalam keadaan antara antara tempat duduknya dengan bahasa halusnya itu. Dengan ilyah. Ilyah itu tahu kan ilyah? Dengan bokongnya, pantatnya. Itu tidak ada tujaf, tidak ada tabau, tidak ada selang. Jadi mepet. Yang mana itu kan tidak memungkinkan untuk keluarnya sesuatu dari situ. Tentunya ini dengan syarat. Syarat yang pertama adalah tidurnya orang tamkin itu tidak membatal wudu dengan 4 syarat. Yang pertama adalah antara pantatnya dengan tanahnya itu tidak ada selanya. Kemudian syarat yang kedua adalah dia bangun sebagaimana dia tadi tidur, gerakannya masnya. Misal posisi dia itu dalam keadaan senderan. Pas tidur, pas bangun dia harus dalam keadaan senderan juga. Jadi di situ kan tidak ada kemungkinan bahwasanya ketika dia tidur itu malah malih pindah posisi. Syarat yang ketiga adalah orang ini secara perawakan itu harus mu'tadilul khilqah. Perawakannya harus normal, tidak terlalu gendut, tidak terlalu kurus. Kenapa? Kalau gendut itu otomatis di situ kan ada celah-celah dari lemak-lemaknya itu. Kalau kurus kan dia tulang. Yang mana kalau tulang itu otomatis tidak mungkin pantatnya itu bisa mepet ke tanah. Yang syarat keempat adalah tidak dikabarkan oleh seseorang yang adil. Pengertian adil itu apa? Malam yartakib kabirah walam yusir ala saghirah wa ghalaba ta'atuhu ala ma'asihi wa yakunu min dawil muru'ah. Jadi tidak ada orang yang mengabarkan kepadanya, orang yang adil mengabarkan kepadanya bahwasanya selama dia tidur itu ada sesuatu yang keluar dari tuburnya. Itu. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Cukup adil, cukup orang yang adil maksudnya. Kalau Imam Romli mengharuskan harus maksum. Siapa yang maksum sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Terus bagaimana kok beliau bisa berpendapat harus maksum? Nah, di sini dikatakan bahwasanya hal ini terjadi ketika nanti di hari akhir,
Nabi Isa turun ke muka bumi. Surahnya itu, gambarannya seperti itu. Itu Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Terus al-maqar, tempat ini ya, tempat tidurnya dia itu tidak disyaratkan harus tanah. Bisa juga apa? Punggung tunggangan, misal punggung kuda atau selainnya, bahkan kursi pun juga bisa, atau meja. Yang penting kalau kursi itu nggak boleh ada lubangnya di kursinya. Kalau ada lubangnya berarti memungkinkan untuk keluar sesuatu dari duburnya. Kemudian walam sumar atin rajul. Pembatal yang ketiga adalah menyentuhnya laki-laki perempuan yang bukan mahram, ajnabi. Kalau bahasanya itu ajnabi, itu lawannya mahram. Ketika seorang laki-laki dan perempuan saling bersentuhan, bahasanya itu lames. Lames itu adalah menyentuh dengan bagian kulit manapun, yang maksudnya yang dohir dari tubuh manusia, itu namanya lames. Dengan ini atau dengan apa, pokoknya segala sesuatu yang dohir, dikecualikan apa? Gigi, rambut, dan kuku. Karena ketiga tempat ini diperkirakan tidak ada syahwatnya. Bukan tempat perkiraan bahwasanya di situ ada syahwatnya. Tadi apa? Bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-laki perempuan ini yang membatalkan wudhu ketika disentuhnya, mereka disyaratkan harus apa? Harus baligho ini, bukan balik di sini bukan kabiro ini, bukan baligho ini, tapi kabiro ini. Kabiro ini di sini bukan seseorang yang balik, tapi orang yang telah mencapai derajat syahwah. Jadi maksudnya gini, misal ada anak laki-laki, dia itu belum mencapai derajat balik, belum pernah mimpi basah, juga belum mencapai umur 15 tahun. Akan tetapi secara perawakan dia itu sudah seperti laki-laki dewasa. Maka ketika kita tanyakan kepada seorang perempuan yang normal, di sini ada apa? Qayyidnya. Perempuan yang kita tanyakan itu harus normal. Kan kadang ada perempuan itu nggak normal, dia menyukai anak kecil, gitu. Sukanya bukan suka ini ya, bukan gemes ya, tapi suka karena ya suka gitu. Nah, di sini kita tanyakan kepada si perempuan ini yang normal tadi, ini sudah mencapai derajat syahwat belum? Kalau dia mengatakan iya, berarti menyentuhnya itu batal. Begitu juga sebaliknya, misal ada perempuan, dia belum haid, belum mencapai umur 15 tahun juga, tapi secara perawakan dia sudah seperti perempuan dewasa. Kemudian kita tanyakan kepada laki-laki yang normal, ini sudah mencapai derajat syahwat apa belum? Kalau dia mengatakan iya, berarti menyentuh perempuan ini tadi itu membatalkan wudhu walaupun dia belum balik. Itu makna kabir. Jadi maksudnya pas menyentuh itu nggak harus mendatangkan syahwat, wanita atau laki-laki tadi sudah bisa mendatangkan syahwat. Ya, sudah bisa mendatangkan syahwat. Itu kalau walaupun ada syahwat atau tidak kan tetap batal. Tetap batal, ya. Jadi tolak ukurnya Pak. Tolak ukurnya itu kita tanyakan kepada orang yang normal apakah dia sudah bisa mendatangkan syahwat apa tidak gitu. Kemudian dobit syahwat inda mar'ah apa? Muyulul qalb. Jadi condongnya hati. Tolak ukurnya perempuan muyulul qalb. Kalau laki-laki apa? Intisyarud dzakar. Itu tolak ukurnya. Kemudian la mahramin. Dikecualikan dari menyentuh laki-laki perempuan itu adalah mahramnya sendiri. Mahram itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena mahram itu bukan madhonatus syahwah, bukan tempat perkiraan timbulnya syahwat. Karena normalnya manusia itu tidak bersyahwat kepada mahramnya sendiri, walaupun dia menyentuhnya dengan syahwat. Karena bukan madhonatus syahwah. Dan mahram itu apa pengertiannya? Ma haruma bainahuma al-musaharah. Musaharah itu munakahah. Yang diharamkan antara keduanya itu pernikahan. Ini pengertian dari mahram. Banyak orang itu salah sangka tentang mahram. Ada yang ngomong kalau istri itu mahram apa bukan? Jadi kadang orang itu bingung. Perempuan itu istri itu mahram apa bukan? Dan dia sudah menikahi ya otomatis mahram kan? Kalau dia mahram ya dia sudah menikahi otomatis dia bukan mahram. Kalau dia mahram otomatis kan nggak mungkin dinikahi kan? Karena mahram itu tidak boleh dinikahi. Wa huwa man haruma nikahuha. Kemudian mahram itu ada berapa? 7 tambah 7 tambah 4. 7 dari nasab, kemudian 7 dari pernikahan, dari persusuan, 4 dari pernikahan. Dan ini dinaskahkan dalam surat An-Nisa ayat berapa itu? Wa hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum
ila seterusnya. Kemudian wahailun lin naqdi kaf. Dikecualikan yang lain lagi dari menyentuh laki-laki perempuan adalah ketika menyentuhnya itu dengan hail, dengan sesuatu penghalang, walaupun penghalang itu tipis. Yang penting penghalang itu apa? Bisa menghalangi bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Misal kita pakai tisu yang kita belah jadi dua, itu kan tipis sekali. Kemudian kita sentuh perempuan yang bukan mahram dengan itu. Nah, otomatis di situ tidak membatalkan wudu karena apa? Tisu tadi menghalangi bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Kemudian wamassu farji basyarin bi batni kaf. Pembatal yang terakhir adalah menyentuh kemaluan adami. Menyentuh kemaluannya siapa? Manusia. Dengan batni kaf, dengan ini apa? Perut apa ini bahasa Indonesia? Perut telapak tangan. Jadi yang membatalkan dari menyentuh kemaluan itu adalah ketika kita letakkan dua tangan kita seperti ini. Kemudian kita tekan sedikit, ma'atahamul qalil, kita tekan seperti ini sedikit. Yang tertutup di bagian ini dari tangan ini, bagian yang tertutup dari tangan ini itu membatalkan wudu ketika menyentuh apa? Kemaluan. Tapi misal kita nyentuhnya pakai ini, tidak membatalkan. Atau kita nyentuhnya dengan ini, pinggir-pinggir ini, tidak membatalkan. Karena yang membatalkan itu adalah dengan apa? Perut telapak tangan dan perut jari-jari ini. Ini makna al-masu. Berbeda dengan al-lamsu. Kalau al-lamsu itu semua basyarah, semua yang zahir dari jasad kita itu membatalkan wudu. Kalau al-masu itu menyentuh dengan ini. Walaupun secara bahasa Indonesia itu artinya sama, tapi kalau dalam bahasa Arab lebih apa namanya? Lebih dakik, lebih apa namanya? Bahasa Indonesia lebih detail maknanya itu. Wa masu farji basyarin bi batni kaf. Walaupun menyentuh kemaluan anak kita sendiri itu tetap apa? Membatalkan wudu. Di sini tidak disyaratkan dia itu harus mahram ataupun bukan mahram. Kemudian waqtira min aklin lilahmil juzri. Waqtira min aklin lilahmil juzri, dan dipilih dari memakan daging jazur. Jazur itu apa? Unta. Ini adalah ikhtiarnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi memilih bahwasanya memakan daging unta itu termasuk pembatal wudu, dan ini termasuk pendapat dari madhab siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Hal ini bisa ditemui dalam Rawdatul Talibin dan di Al-Majmu' karyanya Imam Nawawi, ikhtiarnya Imam Nawawi yang keluar dari mu'tamad madhab. Wa ma yaqini hadatsin aw tuhri idza tara syakun bi dhiddihi amil yaqinahu. Ini adalah masalah yang lain, sudah keluar dari masalah pembatal wudu. Ini adalah membahas apabila seseorang itu dia yakin bahwasanya dia itu telah berwudu. Kemudian datang setelahnya keraguan apakah tadi dia sudah berwudu apa belum. Atau sebaliknya. Maka di sini ada kaidah fikih mengatakan al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan apa? Keraguan. Idza tara syakun bididdihi amil yaqinahu. Misalnya apa? Misal seseorang dia yakin bahwasanya dia telah berwudu setelah setelah misal katakanlah setelah zuhur. Kemudian datang waktu asar. Setelah datang waktu asar ini dia ragu. Tadi wudu saya itu sudah batal apa belum? Maka di sini kita ambil keyakinan kita, yaitu apa? Wudu. Berarti sekarang kita dalam keadaan berwudu karena wudu kita itu dalam keadaan yakin. Kita yakin kita tadi sudah berwudu setelah asar. Adapun hadasnya itu dia apa? Ragu. Kita ragu apakah kita itu sudah berhadas apa belum. Maka keyakinan kita itu tentang wudu kita tadi tidak dihilangkan dengan keraguan kita apa? Berhadas. Atau sebaliknya, misal seseorang dia sudah berhadas, sudah kentut atau lain sebagainya yang menyebabkan seseorang itu batal wudu. Kemudian setelah masuk waktu asar dia ragu. Tadi saya udah wudu apa belum ya? Maka di sini kita ambil yakinnya dia, yaitu apa? Berhadas. Ini makna idza tara syakun bididdihi amil yaqinahu. Terus kemudian wasabikun idza juhil khuddid dama qabla yaqinin. Ini takdir kalamnya idza juhil sabikun. Apabila
dia tidak mengetahui mana yang lebih dahulu, khud diddama qabla yakinin, maka ambil kebalikan sebelum yakinnya. Mungkin ini bisa saya tulis biar lebih jelas masalah ini. Jadi misal seseorang dia yakin bahwasanya dia telah berhadas. Seseorang yakin dia telah berhadas setelah duhur misalkan. Kemudian dia telah melaksanakan antara wudhu dengan hadas. Kemudian beberapa waktu dia telah melaksanakan toharoh dengan hadas. Nah, dia bingung mana yang lebih dulu. Apakah dia toharoh dulu baru hadas atau hadas dulu baru toharoh? Maka kita ambil kebalikan dari yakinnya, yaitu ini. Ini yakin ini. Kebalikan dari yakin. Berarti sekarang dia tohar. Terus kemudian masalah yang kedua, misal dia yakin tadi setelah duhur dia dalam keadaan tuhur, sudah bersuci. Kemudian dia melakukan wudhu lagi dan dia berhadas. Tapi dia bingung antara bersuci dengan hadas ini mana yang lebih dahulu. Maka di sini ada tafsilnya. Kalau misal dia terbiasa untuk memperbarui wudhunya, maka dikatakan dia sekarang dalam keadaan berhadas. Tapi misal dia tidak terbiasa memperbarui wudhunya, maka dia sekarang dalam keadaan suci. Kenapa dikatakan di sini berhadas? Karena bisa jadi dia itu melakukan toharoh di sini itu untuk memperbarui wudhunya. Gitu. Tapi kalau dia tidak terbiasa memperbarui wudhu, biasanya dia itu berwudhu pas Pas dalam keadaan hadas. Kalau nggak berhadas dia tidak berwudhu. Ini paham ya? Insya Allah ya. Wasabikun idza juhil khud diddama qabla yaqinin. Idza jahila as-sabiq min hadatsin aw tuhrin ka anta yaqana muquuhuma minhu ba'da tulu'i syams wa lam yadri as-sabiq minhuma fa innahu yanzur fima qablahuma. Jadi apabila dia bingung antara mana yang lebih dahulu antara hadas sama tuhur. Seperti dia yakin wuqu'uhuma minhu ba'da tulu'i syams. Yakin bahwasanya setelah terbitnya matahari. Dia melakukan antara tuhur dengan hadas, tapi bingung antara mana yang lebih dahulu. Walam yadri as-sabiq minhuma fa innahu yanzur fima qablahuma. Maka dia melihat sebelum kedua itu. Fa in kana qablahuma muhditsan. Apabila sebelumnya itu dalam keadaan berhadas, fahwal an mutatahhir, maka dia sekarang dalam keadaan suci. Li'annahu tayaqqana at-tuhra wa syakka fi rafi'ihi, karena dia yakin bahwasanya dia tadi sudah bersuci tapi dia ragu terhadap pembatalnya. Apakah wudunya itu sudah batal apakah tidak? Bahwa ta'akhurul hadath anhu wal aslu adamu ta'akhurihi. Wa in kana qablahuma mutatahhir. Semisal sebelum keduanya itu adalah mutatahhir, yang ini. Masalah yang kedua, fahwal an muhdits, maka dia muhdits yang atas. Ini ada at-tajdid, kalau dia terbiasa untuk memperbarui wudunya. Fa illam ya'tad tajdid at-tuhr lam ya'khud bid bal bil mithl. Kalau dia tidak terbiasa untuk memperbarui wudu, maka kita tidak mengambil kebalikan dari ini, tapi bil mithl, sesuai. Itu yang ini, yang masalah yang ini. Fayakunul an mutatahhiran. Ya tadi gampangannya ilahnya itu karena apa? Kalau dia terbiasa memperbarui wudu, dia itu batal tidak batal dia tetap wudu. Tapi kalau dia tidak terbiasa berwudu, dia itu tidak berwudu kecuali dalam keadaan berhadas. Maka dikatakan yang lebih dulu itu adalah hadasnya, kemudian tuhurnya. Maka dia sekarang dalam keadaan tuhur. Ini yang nomor ini. Insya Allah paham ya. Kemudian haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Ini
takdim takhir ini. Al wudhu'u multazam haitsu lam yu'lam bi syai'in. Maka wudhu itu diwajibkan ketika tidak diketahui sesuatu pun. Jadi dia itu bingung. Bingung sama sekali yang duluan yang mana, terus sebelum keduanya itu yang apa gitu. Maka di sini dia diwajibkan untuk apa? Berwudu.